Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga. Di pelajaran seni budaya kelas 9. Nah, pada pelajaran kali ini, yang minggu kedua, kita akan tetap belajar seni lukis. Dan pada pertemuan kali ini, Bu Sela akan menjelaskan contoh aliran dan gaya pada seni lukis. Gaya dan aliran seni lukis dibedakan menjadi 3, yaitu representatif, deformatif, dan non-representatif. Nah, representatif itu adalah ada 3 aliran, yaitu aliran naturalisme, realisme, dan romantisme. Kemudian deformatif ada 4 aliran, yaitu ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Dan non-representatif biasanya disebut dengan aliran abstrak. Aliran representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Yang pertama adalah naturalisme. Naturalisme itu adalah aliran representatif yang melukiskan keadaan alam yang ada. Bisa dilihat di contoh bahwa di situ adalah penggambaran alam, ada gunung, ada pohon, ada sawah, dan lain-lain. Yang kedua adalah realisme. Realisme adalah perwujudan atau pelukisan dari kehidupan masyarakat atau aktivitas yang ada di masyarakat. Pada contoh dilukiskan bahwa itu keadaan alam pasar. Ada pasar. Pasar itu ada aktivitas di dalam pasar. Nah, itu disebut aliran realisme. Kemudian berikutnya adalah aliran romantisme. Pada pelukisan aliran romantisme menceritakan cerita romantis, kemudian peristiwa yang dahsyat atau bencana alam, atau peristiwa yang penuh kegetiran dan ketegangan, perang atau demonstrasi atau banjir atau tsunami, bencana alam. Pelukisan seperti itu yang dinamakan aliran romantisme. Biasanya untuk mengenang-enang sejarah yang ada. Kemudian aliran deformatif. Aliran deformatif adalah perubahan bentuk atau perwujudan aliran seni rupa yang mengubah bentuk aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk aslinya. Nah, di aliran deformatif ini ada 4 aliran. Yang pertama adalah ekspresionisme. Terlihat sudah bahwa di dalam contoh aliran seni rupa, aliran ekspresionisme itu adalah aliran seni rupa yang menggambarkan yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis spontan pada saat melukis objek lukisannya. Nah, pada contoh terlihat bahwa itu pohon, namun penggambarannya tidak seperti pohon. Namun kita jelas-jelas sekali bisa melihat bahwa itu adalah pohon. Gambar kedua juga demikian. Kita bisa melihat dengan mata kita biasa bahwa lukisan itu melukiskan wajah seseorang. Namun dilukis sedemikian rupa dengan teknik yang sedemikian rupa tidak terlihat seperti wajah orang, tapi kalau disatukan menjadi wajah seseorang. Nah, selanjutnya adalah impresionisme. Aliran impresionisme berasal dari kata impression yang berarti kesan sesaat. Impresionisme adalah gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Jadi sang pelukis dapat memiliki kesan pada objek sehingga dia akan melukis kejadian tersebut.
Seperti contoh lukisan 1, 2, dan 3. Dilukis dengan sedemikian rupa, namun ada kejadian di situ atau ada kesan di situ. Contoh di lukisan 1, ada kesan ibu dan anak. Di lukisan 2, ada ayah dan anak. Dan lukisan ketiga, ada seorang wanita. Nah, itu ada kesan pada lukisan-lukisan. Nah, kemudian aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan yang ada. Dan kebanyakan yang menyerupai bentuk-bentuk yang ada di dalam mimpi. Jadi penuh dengan imajinasi seperti kartun. Nah, di contoh lukisan 1, 2, dan 3 sangat jelas terlihat bahwa di kehidupan nyata tidak ada tangan sebesar itu. Tidak ada hewan yang kepalanya adalah jam. Tidak ada kapak pohon yang kepalanya kapak. Tidak ada seperti itu. Namun, seperti aliran deformatif lainnya, lukisan surrealisme adalah ada maksud tersendiri dari lukisan-lukisan tersebut. Dengan penggambarannya yang berbeda-beda pula. Kemudian lanjut, yang keempat adalah kubisme. Kubisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi 4 atau bentuk dasarnya adalah kubus. Setiap lukisan kubisme pasti ada persegi-persegi atau lingkaran atau segitiga yang disusun sedemikian rupa atau bidang dasar yang disusun sedemikian rupa menghasilkan suatu gambar atau objek tertentu yang indah pastinya. Karena setiap lukisan memiliki keindahan masing-masing. Seperti di contoh. Di gambar 1 seperti ada orang. Di gambar 2 seperti gambar 3 dimensi. Di gambar 4 seperti kartun. Wajah kucing atau orang. Itu adalah contoh lukisan kubisme. Kemudian, lukisan non-representatif. Lukisan non-representatif biasanya disebut dengan seni lukis yang penggambarannya tidak sama dengan bentuk yang sulit. Jadi dia digambar dengan bentuk yang sulit untuk dikenal, jadi tidak gampang dikenali atau dengan kata lain bersifat abstrak. Seperti contoh gambar 1. Kita tidak tahu maksud pelukis itu adalah apa. Jadi kita tidak bisa membaca bahwa contoh lukisan itu artinya apa. Karena sesuai dengan jiwa pelukis bahwa lukisan itu adalah lukisan abstrak. Dan yang kedua adalah lukisan dimensial. Biasanya kita tidak ada di kehidupan nyata. Dan tidak ada maksudnya, tidak ada artinya. Hanya pelukislah yang tahu arti dari lukisan tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Sela harap kalian sudah paham dengan seni lukis. Tak paham banyak, tak apa-apa, yang penting kalian sedikit paham. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Sela kasih tugas kalian membuat lukisan dengan media kanvas. Kalian boleh bebas memilih aliran atau gaya lukisan yang akan kalian buat. Ada beberapa gaya seperti kubisme, surrealisme, naturalisme, atau yang lain. Kalian boleh pilih salah satu. Kemudian kalian juga bebas memilih teknik pewarnaannya. Kalian boleh memakai pastel atau krayon pastel. Kalian juga boleh memakai cat air, cat minyak, atau akrilik. Nah, kemudian kalian bisa membuat
sketsanya terlebih dahulu. Seperti yang sudah Bu Sela sampaikan di pertemuan yang kemarin. Bahwa teknik dasar dan tahap-tahap melukis sudah Bu Sela sampaikan di pertemuan yang kemarin. Setelah kalian selesai melukis, penilaiannya adalah hasil lukisan yang kalian sampaikan. Bu Sela harap memiliki pesan tersendiri. Dan kalian harus 1. Foto sketsa. 2. Foto proses kalian sedang melukis. Tampakkan tubuh kalian agar Bu Sela tahu bahwa itu lukisan kalian atau tidak. Dan yang ketiga, kalian harus foto memegang hasil lukisan kalian. Dan foto-foto tersebut bisa kalian kirim lewat Google Class. Penugasan pada Google Classroom. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, kalian boleh WA Bu Sela atau chat di forum Google Classroom. Sekian dari Bu Sela. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas dengan seksama, dengan rapi, dengan indah. Dan semoga kalian sehat selalu. Bu Sela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.